Anda kembali menyaksikan Serga pemirsa, sejumlah pedagang terlibat ketegangan dengan petugas Satpol PP yang menggelar razia di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar karena para pedagang berjualan di atas trotoar. Wanita pedagang kaki lima ini terus meracau dengan nada tinggi saat lapak dagangannya yang digelar di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditertibkan petugas Satpol PP. Emosinya kian memuncak saat petugas menyita perlengkapan dagang para PKL. Aksi ini nyaris memancing emosi petugas. Razia penegakan perda tentang ketertiban umum digelar karena pedagang berjualan dengan menguasai trotoar. Barang-barang dagangannya untuk tidak mengganggu pengguna trotoar untuk para pejalan kaki. Jadi tetap kita lakukan dengan cara-cara yang santun, tapi tidak meninggalkan ketegasan dalam melakukan penindakan. Razia penegakan perda ketertiban umum akan terus dilakukan dengan cara yang persuasif. Dari Jakarta, Reni Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang diduga debt collector dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Utara setelah menghadang seorang anggota TNI di pintu tol Koja Barat. Sejumlah orang yang diduga penagih kredit atau utang menghadang sebuah mobil di depan gerbang tol Koja Barat, Jakarta Utara. Sempat perdebatan antara para pelaku dengan korban berseragam TNI. Saat kejadian, korban yang anggota Kodim disemper duduk di bangku kemudi. Akan segera ke rumah sakit menolong seseorang yang sakit jantung. Pemirsa, sebuah mobil melawan arus di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Aksi mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi ini menjadi viral di media sosial. Aksi tak terpuji diperlihatkan seorang pengendara mobil. Dengan kecepatan tinggi, pengemudi melakukan lawan arus di jalan tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Mobil melaju pada dini hari dari arah Bekasi menuju Tanjung Priok. Aksi ini sangat membahayakan dirinya maupun pengendara lain. Kejadian ini diduga akibat pengemudi masuk jalan tol melalui pintu keluar yang tidak ada penjaganya. Kayaknya makin aneh-aneh aja ya pengendara lalu lintas itu. Ya udah jelas-jelas itu kan lawan arah ya, terus bisa juga masuk ke tol yang lawan arah begitu. Gitu sih, ya semakin aneh-aneh aja lah pengendara. Sebelumnya juga pernah terjadi sebuah bajai melawan arus di tol Jor Cakung dan langsung dikenakan sanksi tilang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terlihat dari rekaman CCTV, seorang pencuri nekat kabur dengan melompat ke atap rumah warga. Pelaku ternyata teman pernah bekerja dengan korban sebanyak 6 kali dengan total kerugian hingga 30 juta lebih. Ya Allah. Warga mengepung seorang pencuri yang hendak kabur dengan melompat ke atap rumah warga di Desa Kalijaten, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku akhirnya bisa ditangkap warga saat bersembunyi di saluran air pembuangan. Aksi pelaku diketahui setelah korban yang sedang pergi ke pasar melihat pelaku membongkar lemari di kamarnya dari rekaman CCTV di handphonenya. Kejadiannya jam 3:15. Saya pantau dari HP CCTV-nya di pasar. Pas ada gerakan, kan ada pemberitahuan di HP. Baru saya langsung ke rumah, langsung gerbek. Pas malingnya langsung lari ke atas, ke genteng-genteng tetangga, sampai 30 menit sekitar langsung kena. Dikepung warga ya itu? Kepung warga, sampai 30 menitan sekitar. Ironis, pelaku ternyata teman korban, warga Sampang Madura yang pernah 2 bulan kerja bersamanya. Kasus pencurian sudah 6 kali dialami korban dengan kerugian lebih dari 30 juta rupiah. Udah pernah bekerja di sini dulu, cuma 2 bulan. Sudah kehilangan berapa kali nih? Sudah 6 kali ya. 6 kali.
Dan yang ini yang tertangkap atau Yang ini yang tertangkap yang terakhir ini. Pelaku diperiksa di Mapolsek Taman Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, kecanduan narkoba, seorang anak di Aceh Tamiang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Pelaku lalu mencoba mengakhiri hidupnya, keluarga histeris. Warga digemparkan dengan tewasnya Mulia Amin di rumahnya di Dusun Paya Batu Kampung, Tanjung Mancang, Aceh Tamiang. Ironis, pria 44 tahun ini tewas akibat dianiaya oleh Agus, anak kandungnya sendiri. Di lokasi, polisi melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti sebilah parang. Berarti abang waktu ke dalam nggak ngeliat di bapak? Belum ada ngeliat di bapak ya? Belum nengok di bapak dari Pak hitung sampai nampak dia di sini, tiba-tiba di sini, udah berdarah-darah, tapi masih posisi berdiri kan gitu. Parang nggak pegang lagi ya? ada. Keluarga terus menangis melihat jasad korban terbujur kaku di RSUD Aceh Tamiang. Korban tak bisa diselamatkan akibat luka parah di bagian leher dan kepala terkena sabetan senjata tajam. Oh, begitu kakak lari kemari bawa pertolongan, yang bacok tadi, bacok ayahnya udah sini berdiri, ininya udah entah dia yang anuin, entah siapa nggak tahu lah, cuman ini udah luka. Nggak bisa ngomong lagi dia. tahu kakak lukanya memang kena gorokan sabet apa ya? Saya nggak tahu, saya fokus bantuin ayahnya Pak. Orang Nama ayahnya siapa, di sini Kak? udah luka, di kepalanya saya pun udah nggak bisa lagi Iya. ya. Saya ambil anduk ke belakang, anaknya udah jerit-jerit dua, mangkuin ayahnya tadi. Sementara usai menganiaya ayahnya, pelaku mencoba bunuh diri hingga mengalami luka di bagian leher. Kalau motifnya yang bersangkutan ada gangguan kejiwaan ya, kemudian yang bersangkutan pernah dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin untuk dilakukan perawatan ya, perawatan di rumah sakit jiwa. Dikarenakan yang bersangkutan ini akibatnya sering menggunakan narkoba sehingga terjadinya seperti ini. Pelaku yang dirawat di RSUD Aceh Tamiang dijaga ketat polisi. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pemandu lagu di Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas saat kebakaran terjadi di kamar kosnya. Diduga korban tewas dibunuh. Polisi menemukan kejanggalan dalam kematian korban. Jenazah Alif Surani, pemandu lagu yang ditemukan tewas saat terjadi kebakaran di kamar kosnya di Jalan Puspanjolo, Semarang Barat, dievakuasi petugas. Kasus kebakaran yang menewaskan wanita 31 tahun warga Perbalan, Semarang Utara ini diselidiki polisi. Hasil olah TKP serta keterangan saksi, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dalam kematian korban. Polisi masih menunggu hasil otopsi tim dokter Rumah Sakit Karyadi Semarang. Menunggu hasil dari Rumah Sakit Karyadi. Apakah memang korban itu meninggal karena memang ada unsur kekerasan, ataukah memang ada faktor lain, atau memang dari penyebab terjadinya kebakaran. Selain mengamankan rekaman CCTV tempat kos korban, polisi mendapati handphone korban serta uangnya Rp600.000 hilang. Pada saat kami membuka CCTV pemilik dari tempat tersebut, kami mencurigai ada seseorang yang memang bersama-sama dengan korban masuk ke lokasi. Sementara kami baru melihat ada satu orang jenis kelamin laki-laki dengan menggunakan jaket dan topi ya, karena posisi dari belakang bukan dari depan. Tapi tetap kami melakukan upaya lain dengan mencari CCTV yang berdekatan dengan. Mohon maaf, itu kan. Polisi masih mengejar teman pria korban yang terekam CCTV sebelum korban ditemukan tewas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan.
Pemirsa, seorang warga di Depok, Jawa Barat jadi sasaran komplotan hipnotis. Namun korban segera sadar saat pelaku meminta nomor motornya. Satu pelaku yang tertangkap babak belur dihajar warga. Warga Jati Jajar, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan tertangkapnya seorang pelaku hipnotis. Warga yang emosi menghakimi pelaku. Peristiwa berawal saat seorang warga setempat yang sedang berbelanja pada sebuah toko tiba-tiba didatangi dua pelaku hipnotis menggunakan motor. Satu pelaku terus mengajak berbincang sambil berusaha mengambil motor korban. Namun korban segera sadar hingga berteriak dan mengundang massa. Satu pelaku yang tertangkap babak belur dihajar massa. Sementara rekan pelaku segera kabur. Terus dia ditanya-tanyain kayak mau dihipnotis. Jadi tahu-tahu motor mau diminta. Nah, mau diminta teriak-teriak. Akhirnya yang saat temannya Mbak Eko kabur. Dia yang ketangkep demikian. Petugas segera mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, mencoba mengelabui petugas, sejumlah pemudik nekat menyewa jasa truk towing atau truk pengangkut kendaraan agar bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara dua bus di Bandung, Jawa Barat diputar balik oleh petugas. Sebuah truk towing yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa dihentikan oleh petugas. Dari hasil interogasi petugas, sopir truk mengaku mengangkut mobil milik pemudik. Pemudik asal Sumatera Barat menyewa truk towing untuk mengelabui petugas di pos penyekatan. Pemudik bertemu dengan sopir truk towing di sebuah SPBU di sekitar Pelabuhan Bakaheni. Kendaraan dititipkan untuk diangkut dengan truk towing, sementara pemudik akan melanjutkan menyeberang menggunakan kendaraan lain. Petugas meminta sopir truk towing dan pemudik putar arah lantaran tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung sebagai syarat perjalanan di tengah kebijakan larangan mudik. Sementara itu, Sabtu malam petugas juga memutar balik dua bis asal Jakarta di pos penyekatan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Ironisnya, salah satu bis bahkan syarat penumpang dan tidak menaati protokol kesehatan. Sebagian besar penumpang tidak bisa menunjukkan surat tugas dan surat bebas COVID-19. Bus yang ada kami periksa ini adalah bus angkutan umum yang sebutnya tidak boleh mulai tanggal 6 sampai dengan 17 untuk beroperasi. Namun itu memaksakan diri, akhirnya kami sesuai dengan aturan yang ada, kami putar balikan. Selain memutar balik bis, petugas juga memberikan sanksi tilang kepada pengemudi bis. Dari Lampung dan Bandung, Jawa Barat, tim kontributor melaporkan.